Pernah nggak sih kalian perhatiin waktu orang tua atau kakek nenek kita jalan, langkah mereka tuh sering kelihatan diseret, pelan, atau gampang banget goyah? Banyak dari kita mungkin mikir, ah ya udahlah, namanya juga udah tua, wajar kalau gampang jatuh. Eits, tunggu dulu. Jatuh pada lansia itu bukan sekedar nasib atau kutukan umur loh. Nah, di ulasan kali ini kita bakal bongkar penjelasan medisnya dengan cara yang super gampang dipahami. Coba deh kita renungin sebentar. Kenapa ya orang tua kita tuh makin lama jalannya makin pelan dan gampang goyah? Jujur aja, pasti kita sering kan deg-degan waktu lihat mereka jalan ke kamar mandi sendirian. Nah, anggap aja kita lagi ngopi bareng sekarang. Saya mau ngajak kita semua buat bahas bareng-bareng apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di dalam tubuh mereka. Oke, kita masuk ke bagian pertama, mitos jatuh pada lansia. Jadi gini, gangguan pergerakan pada orang tua kita itu ada penjelasan medisnya yang sangat logis, bukan cuma karena udah waktunya. Dan ada data yang cukup bikin kaget nih. Setiap tahun, 1 dari 4 lansia itu ngalamin insiden jatuh. Gede banget kan angkanya? Kejadian ini tuh bisa fatal banget, karena cedera yang dialami bisa bikin mereka kehilangan kemandiriannya. Makanya, mencegah itu benar-benar jauh lebih penting daripada ngobatin. Lanjut ke bagian kedua, engsel berkarat dan karat kendor. Terus, apa dong penyebab utamanya dari dalam tubuh? Coba kita bayangin, tubuh manusia itu kayak mesin yang udah puluhan tahun dipakai. Penjelasan pertamanya, ada istilah medis namanya sarkopenia. Nggak usah pusing sama istilahnya ya. Intinya, ini tuh kondisi di mana massa dan kekuatan otot menurun drastis. Bayangin aja otot kita itu kayak karet gelang. Pas masih baru, ditarik gimana juga elastis dan kuat kan? Tapi kalau udah tua, karetnya jadi kendur, lemes, dan hilang tenaganya. Nah, persis kayak gitu otot kaki orang tua kita. Karena karetnya kendur, langkah mereka otomatis jadi nggak stabil dan gampang goyah. Masalah kedua biasanya ada di sendi, contohnya osteoartritis. Sendi yang sehat itu geraknya mulus banget, tapi pada lansia sendi ini sering berubah, ibarat engsel pintu yang berkarat. Kalau engsel pintu jarang diminyakin, pasti jadi kaku dan bunyi kriek kan pas dibuka. Sendi yang kaku ini nih yang bikin orang tua kita kesulitan buat ngerespons cepat kalau tiba-tiba mereka tersandung. Ping, tetap fokus ya, karena abis ini kita bakal bahas bahaya eksternal yang justru sering banget kita biarin gitu aja di dalam rumah. Bagian ketiga, bahaya tersembunyi di rumah. Selamat datang di zona bahaya. Percaya nggak percaya, rumah yang selama ini kita anggap paling aman bisa berubah jadi rintangan berbahaya buat lansia yang keseimbangannya udah menurun. Hal-hal yang buat kita sepele, buat mereka bisa jadi ancaman besar. Lantai yang licin, wajib banget diganti pakai alas anti-slip. Ruangan yang gelap, harus dipastiin terang benderang. Dan kalian tahu nggak, karpet tebal yang ujungnya suka tertekuk itu bener-bener musuh dalam selimut. Lansia tuh sering banget tersandung ujung karpet. Cuma karena otot kaki mereka yang udah lemah tadi, gak sanggup ngangkat telapak kaki cukup tinggi pas jalan. Jadi, pastiin lantai rumah itu benar-benar bebas hambatan ya. Nah, sekarang kita bahas 3 tips ampuh cegah jatuh. Jadi, apa nih yang bisa kita lakuin sekarang juga? Ada 3 pilar utama dari para ahli rehabilitasi medik yang gampang banget buat diterapin. Pertama, latih gerak atau range of motion. Kedua, modifikasi lingkungan rumah. Dan ketiga, sedia alat bantu jalan yang pas. Kita bedah satu-satu ya. Pilar pertama, latihan pergerakan alias range of motion. Biasanya disingkat ROM. Ini krusial banget loh. Analogi gampangnya gini. Ini tuh persis kayak kita manasin mesin mobil di pagi hari biar nggak mogok pas jalan. Dengan ngebiasain mereka ngelakuin peregangan pelan-pelan di tangan, kaki, dan sendi, kita itu seolah lagi meminyaki engsel tubuh mereka tadi. Ini bakal ngebantu banget mencegah kekakuan otot dan bikin sendi tetap lentur. Pilar kedua, modifikasi rumah. Ini langkah paling nyata dan bisa langsung dieksekusi. Jauhin barang-barang yang berserakan di lantai, singkirin deh tuh karpet yang udah rusak atau mencuat ujungnya. Terus yang paling penting, kalau ada air tumpah, langsung buru-buru dipel sampai kering. Oh iya, pastiin juga barang-barang kebutuhan harian orang tua kita ditaruh di rak yang gampang dijangkau ya, jangan ketinggian dan jangan juga kerendahan. Saya mau kasih catatan khusus buat area kamar mandi nih. Menurut literatur, kamar mandi ini sering banget jadi lokasi jatuh yang paling parah. Tolong pasang pegangan atau grab bars di dinding kamar mandi, terutama di dekat toilet. Jangan lupa, selalu pakai alas anti-slip di area yang sering basah. Dan satu lagi, usahain ada lampu kecil yang nyala terus di malam hari. Soalnya penglihatan orang tua kita di tempat gelap itu udah banyak berkurang. Ingat ya, modifikasi ini bukan soal kemewahan. Ini murni kebutuhan demi keselamatan mereka.
Ping. Perhatiin bagian yang satu ini baik-baik ya, karena amit-amit kalau insiden jatuh beneran kejadian, kita wajib tahu kapan situasi itu masuk ke tahap gawat darurat. Bagian 5. Kapan harus ke dokter? Kadang tuh orang tua suka nyembunyiin rasa sakit karena nggak mau ngerepotin anak-anaknya. Tapi kita yang harus peka. Kalau abis jatuh, orang tua kita ngeluh nyeri yang parah banget, atau tiba-tiba lemes di satu sisi tubuh, nggak bisa gerakin tangan atau kakinya sama sekali, apalagi kalau ada tanda-tanda patah tulang, terutama di area panggul atau pergelangan tangan ya, karena itu yang paling rentan, jangan pakai ditunda lagi, langsung bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Patah tulang panggul itu butuh penanganan dokter secepatnya. Mari jaga orang tua kita. Intinya gini, proses penuaan emang nggak bisa kita stop, tapi risiko jatuhnya sangat amat bisa kita tekan. Cuma dengan sedikit modifikasi rumah dan nemenin mereka peregangan ringan, kita udah ngasih perlindungan yang luar biasa buat masa tua mereka. Nah, kalau ulasan ini kerasa ngebantu, yuk klik icon bookmark supaya gampang dicari lagi kalau sewaktu-waktu kalian mau ngecek panduan modifikasi rumahnya. Dan jangan lupa, share pembahasan ini ke grup WhatsApp keluarga. Siapa tahu ada paman, tante, atau sepupu yang lagi butuh banget info ini buat jagain kakek nenek di rumah. Jadi tua itu emang bagian dari perjalanan hidup, dan tugas kita sekarang adalah mastiin perjalanan mereka itu aman dan nyaman. Yuk kita ubah rumah jadi tempat yang paling aman buat mereka, bukan jadi arena rintangan. Oh ya, ada topik kesehatan lain yang masih bikin kalian bingung? Tulis di komentar ya, dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.